Maka tatkala kita beribadah kok untuk membeli kenikmatan surga, aslinya ora cukup, Bu. Namun ibadah kita yang kita lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kasih sayang, rahmat Allah dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita masuk ke dalam surga. Itu tujuannya, Bu. Sina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat mahal harganya adalah nikmat Islam serta nikmat iman. Yang mana nikmat ini adalah sebagai tonggak penentu seorang hamba, apakah hamba tersebut selamat di dunia maupun di akhirat. Kalau kita membaca sejarah Nabi SAW ketika berjuang mendakwahkan Islam ini, beliau didukung oleh pamannya yang bernama siapa, Bu? Abu Talib. Bagaimana Abu Talib ini mendukung secara penuh dakwah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dukungan yang ia berikan kepada keponakannya tidak menghantarkannya untuk masuk ke dalam Islam. Allah takdirkan Abu Talib itu meninggal dalam keadaan kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Abu Talib ini mendapatkan hidayah Islam, kemudian memeluk Islam, maka balasannya dengan mendukung dakwah Nabi, maka balasannya adalah apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah takdirkan Abu Talib ini meninggal dalam keadaan kafir. Akan tetapi dengan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Talib ini mendapatkan siksaan yang paling ringan. Apa itu, Bu? Ada yang tahu siksaannya Abu Talib? Monggo, Bu. Iya. Memakai terompah atau sandal ya dari api neraka sehingga mendidih otaknya. Itu siksaan yang paling ringan ya yang Allah berikan kepada sinten? Abu Talib ya. Nah, kita alhamdulillahirabbil alamin dilahirkan jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Akan tapi ya kita alhamdulillah mendapatkan hidayah Islam ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan lahir dari keluarga muslim. Kita ditakdirkan untuk senantiasa memegang keislaman ini. Alhamdulillah ya.
Sehingga tugas kita hanya tinggal apa? Memelihara keislaman dalam hati kita, memelihara keimanan di dalam hati kita, sehingga minimalnya ya, ketika kita meninggal masih dalam keadaan muslim. Syukur-syukur ya lebih dari itu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam muqaddimah tadi saya singgung ya, saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi perintahnya Allah kepada kita semua untuk bertakwa, akan tapi larangan Allah ya di penghujung ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi syarat minimal gitu ya, syarat minimal untuk masuk ke dalam surganya Allah minimal meninggal dalam keadaan muslim ya. Tapi apa iya kita meninggal mung jadi muslim tok, maksiat tetap jalan ya, kemudian banyak perintah Allah yang kita langgar gitu ya, tidak dilaksanakan, larangan Allah banyak kita terjang kan gitu ya. Ya, maka syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Orang-orang yang seperti ini mengaku keislaman akan tetapi masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka dia dihadapkan dengan dua keadaan. Yang pertama ya, nanti di akhirat orang tersebut mendapatkan siksa. Untuk apa? Untuk membersihkan dosa-dosanya. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, yang mendapatkan ampunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu kita sebagai seorang yang beriman, seorang yang berislam harus senantiasa apa? Fokus, waspada kan gitu ya. Jangan sampai ada larangan Allah yang kita langgar. Ya, dan kita harus melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi gitu, ya. Kemudian nikmat yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nikmatnya badan sehat, nikmatnya waktu luang, maka ini adalah juga bentuk kenikmatan. Akan tetapi banyak manusia yang menggunakan dua nikmat ini untuk apa? Ya. Bahkan cenderung menggunakan dua nikmat ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau minimalnya lalai dari kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matani maghbubuna fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak sekali melalaikan sebagian besar dari manusia, as-sihhah badan yang sehat, badan yang bugar, wal faragh dan waktu luang. Ya. Orang bermaksiat itu rata-rata orang yang sakit atau orang yang sehat, Bu? Orang yang sehat. Orang yang sehat, apalagi masa muda. Ya kan, waktu. Ya kan? Waktu yang luang, badan yang sehat. Kalau seseorang itu mempunyai keduanya, akan tapi tidak diimbangi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wassalam. STMJ mesti. Apa itu, Bu? Salat terus maksiat jalan. Ya nek salat, nek ora. Ya kan? Dan kebanyakan
Salat napa mboten? Mboten. Ya. Coba dicek gitu ya. Rata-rata pemuda dan pemudi muslim itu pada sholat atau tidak? Kebanyakan. Ayo sing duwe lare ya. Yang punya anak ini masih remaja, sholat napa mboten? Alhamdulillah ya. Ya. Nyong sih percaya kan gitu ya. Lah ya bener ya, wong biyunge ngaji ya mesti anake sholat, alhamdulillah. Kan gitu ya. Akan tapi di luar sana, Masya Allah, banyak sekali pemuda-pemudi muslim yang meninggalkan sholat. Maka jangan heran ya ketika kemaksiatan di lingkungan pemuda dan pemudi muslim itu merajalela. Ya. Madat, madon, mabok, terus apa lagi? Main, terus apa lagi? Dan seterusnya gitulah ya, mbuh bahasanya apa gitulah ya. Nah iya, tanpa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sholatnya itu menjadi kunci utama kan gitu ya. Seorang yang sehat, waktunya luang, ketika digunakan untuk hal yang bermanfaat itu, subhanallah ya, lebih baik. Kemudian, salat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada uswah kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang tetap istiqamah hingga akhir zaman nanti. Ibu-ibu sekalian, tema pada pagi hari ini insyaallah ta'ala adalah bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ilustrasikan dengan ini. Ya. Kira-kira buah apa itu, Bu? Buah jeruk lah ya. Kira-kira buah jeruk yang gede-gede ini, yang seger-seger ini mungkin tidak berbuah di pohon yang rusak, yang kering, yang nggak pernah disiram. Tidak mungkin. Ya. Jadi buah jeruk ini ibarat cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pohonnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin cinta seorang hamba, semakin kuat imannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin besar pula cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar cintanya, maka semakin banyak pembuktiannya. Jajal, Bu, kalau misalkan garwane panjenengan semua ini ngomong bola, janyung tresna banget karo sampean, mau ngomong tok tanpa ada bukti, percaya atau tidak, Bu? Tidak. Ya. Begitu pula seseorang ketika mengatakan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi tidak ada pembuktian apapun, maka cintanya ini adalah cinta palsu. Ya. Wong ngaku cinta tapi ora gelem sembahyang. Ngaku cinta tapi ora gelem mangkat maring masjid. Wong jere cinta tresna maring Gusti Allah, ya, ibadah pun males-malesan. Ya, maka tidak ada, ya, atau tidak bisa dikatakan seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ibadahnya saja masih belum sempurna. Bu, saya mau tanya, mana yang paling jenengan cintai? Anak-anak, kemudian pasangan, harta, atau Allah Subhanahu wa ta'ala?
temenan. Allah. Oke. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah menegur kita semuanya, atau bahkan masih menegur kita, mengingatkan kita dalam ayatnya surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian atau pasangan-pasangan kalian, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya atau azabnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Mungkin kita hari ini bisa bermuhasabah diri. Mana yang lebih kita cintai? Mana yang lebih kita jaga? Apakah harta kita? Apakah keluarga kita? Anak-anak kita? Dan itu bisa dibuktikan dengan apa? Dengan keseharian kita. Contoh, mungkin di sini ada yang dagang di pasar, nggih. Ketika adzan berkumandang, kemudian dilalai gitu ya, pasarnya lagi laris ini, dagangannya lagi laris. Berani enggak kita itu berpamitan kepada pelanggan kita, tak tutup disit, tak sembayang? Ya kan? Singguyu berarti kerasa. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Arisan itu biasanya setelah asar sampai maghrib atau habis zuhur, Bu? Sampai asar. Hah? Setelah asar mentok maghrib. Hah? Sebelum maghrib. Arisan jam berapa? 3:30 nggih. Atau jam 4 lah ya. Secara umum itu biasanya habis asar persis terus langsung pada arisan jam 3:30. Kalau hari ini atau waktu-waktu asar sekarang itu kan hampir 3:30. Hampir 3:30, jam 3 lebih gitu. Jajal. Salatnya banter apa khusyuk tumak ninah. Oh iya, jam 3:30 arep arisan nggih. Kan gitu ya. Kemudian asar jam 15 lebih 10 atau 15 lebih 15. Ya. Maka bisa dipastikan sholatnya tidak khusyuk. Wedi mbok ketinggalan arisan. Wedi mbok jenenge metu lepok namaning gara-gara belum datang. Ya. Maka bentuk-bentuk praktek seperti ini
adalah apa? Cerminan dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cintanya besar atau kecil? Jika cintanya kecil, maka bisa dikalahkan dengan urusan dunia, urusan duit. Itu pasti. Akan tetapi ketika cinta seorang hamba ini besar gitu ya, melebihi segalanya, maka Allah lah yang selalu diutamakan. Dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan min ahli al-badiyah ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, mata as-sa'ah? Mata as-sa'atu qa'imah? Qala waylak wa ma a'dadta laha? Qala ma a'dadtu laha illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Qala innaka ma'a man ahbabta. Faqulna wa nahnu kadzalika. Qala na'am. Fafarihna yawma idzin farhan shadidan. Rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki dari pedalaman, yaitu orang-orang Badui Arab gitu ya, yang tinggal di tengah padang pasir, datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu tiba? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, celaka kamu, apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut? Maka lelaki tadi menjawab, saya tidak mempersiapkan apa-apa, hanya saja mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Maka mendengar ini, Rasulullah SAW menjawab, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Kemudian Anas mengatakan, kami bertanya, apakah kami juga wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya. Kemudian Anas mengatakan, ketika itu kami merasa sangat bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Atau dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, yub'atsul mar'u ma'a man ahab. Seseorang nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama-sama orang yang ia cintai. Bu, saya pengen tanya, ada artis yang jenengan semua idolakan? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Siapa? Artis India? Astagfirullahaladzim. Siapa? Anu Kajol apa siapa? Hah? Sarukan? Apa sarungan? Hati-hati gitu ya. Mbok nanti dibangkitkan di hari kiamat bersama Sahrukan gitu, atau bersama Kajol yang Hindu gitu lah ya. Apa ya si gelembuk? Ketidak kan gitu. Pasti kita mengharapkan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, bersama para nabi, bersama para sahabat, bersama sahabiyah, bersama istri-istri Nabi, kan gitu ya. Coba ketika kita dibangkitkan bersama Khadijah, seneng nggak? Seneng epo, pasti. Dibangkitkan, kemudian dikumpulkan bersama Fatimah, seneng nggak? Seneng banget pasti. Ya, maka ini adalah
pentingnya cinta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dampak dari cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya urusan di dunia saja, bukan. Akan tapi urusannya sampai akhirat. Ya. Maka apa hukum cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini menjadi pertanyaan mendasar ini. Apa hukum cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ada yang bisa menjawab, Bu? Dari dua dalil yang telah saya sebutkan tadi di atas, kira-kira hukumnya apa, Bu? Ya. Cinta merupakan salah satu pondasi dari rukun ibadah itu sendiri. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 90, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Ya. Ada yang tahu, Bu, ayat ini Allah turunkan untuk siapa? Allah sedang mengkisahkan siapa dalam ayat ini? Nabi Muhammad? Bukan. Ibrahim? Bukan. Nabi Zakaria? Iya. Jadi ketika Nabi Zakaria ini meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah kabulkan dengan Allah berikan kepada Nabi Zakaria seorang anak laki-laki yang kelak menjadi nabi lagi, yaitu Nabi Yahya. Betul. Maka di sela-sela doanya Nabi Zakaria dan istrinya itu yusari'una fil khairati, bersegera dalam melaksanakan kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, dan berdoa kepada kami dengan penuh harap dan rasa cemas, ya. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka berdua, Nabi Zakaria dan istrinya, khusyuk, takut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ayat ini dapat kita simpulkan jadi tiga rukun dalam ibadah kita yang menjadi pondasi untuk memperkuat ibadah. Yang pertama adalah bersegera dalam kebaikan. Itu adalah bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika seseorang tidak memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cenderung bermalas-malasan dalam beribadah. Hayya 'alas shalah, lamun kodisit. Nembe adzan urung qomat. Ketika qomat lamun kodisit nembe Al-Fatihah. Nanti setelah imamnya itu sudah ruku baru lari-lari. Kan seperti itu. Ya. Bahkan salah satu ciri-ciri orang munafik, ya, adalah apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas, kan gitu. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ciri-ciri orang munafik
Bisa jadi gitu ya, tatkala seorang itu malas dalam beribadah itu sudah terjangkit penyakit kemunafikan. Bahaya napa mboten? Bahaya. Ya. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ciri-ciri orang munafik dalam ayatnya tadi. Wa idza qamu ila shalah, ketika berdiri untuk melaksanakan salat, qamu kusala, melaksanakan akan tapi dengan penuh rasa malas. Yurahunan nas, kalau misalkan mereka mengerjakan di awal waktu, yurahunan nas, hanya untuk dilihat oleh manusia, dan mereka tidaklah berzikir kecuali sedikit sekali. Ya. Jadi bersegera dalam kebaikan adalah bentuk ya cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengharap. Jadi pondasi yang kedua dalam beribadah adalah mengharap. Apa yang diharapkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu? Apa yang kita harapkan tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mendapat pahala. Terus bismillah. Mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat. Ya, dan yang paling besar adalah kita mengharapkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah harapan. Maka ada sebagian umat Islam yang salah memahami dalam beribadah. Saya beribadah ikhlas lillahi ta'ala, tanpa mengharap apapun. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan surga untuk apa? Uiddat lil muttaqin, kan gitu ya. Surga itu diciptakan, dihiasi dengan penuh keindahan hanya untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa? Menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jadi tidak mungkin ketika seseorang itu beribadah tanpa adanya harapan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sifat asli manusia kalau tidak diiming-imingi tidak mau jalan. Itu pasti. Itu sifat fitrahnya manusia itu seperti itu, Bu. Jajal sih, tak takon sih. Ibu-ibu berangkat dari rumah ke sini, ya. Tujuannya nopo, Bu? Ngaji tok, tanpa ada harapan apapun? Hah? Masar? Ya jelas dapat pahala ya. Iya, itu harus yang paling utama. Bukanlah sisanlah nunggu pasar ngaji disit kan gitu. Kebalik, ngaji dulu baru pasar. Niatnya yang utama itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada enggak yang niatannya kepengen ketemu batir gitu? Ada enggak? Ya mungkin ada ya, tapi itu jangan menjadi niat yang utama. Jangan. Ya. Jadi sifat fitrahnya manusia itu kalau tidak diiming-imingi ya tidak mau jalan. Sehingga yang paling paham sifat manusia itu siapa? Ya Gusti Allah yang menciptakan kita. Menungsa kok pada beribadah ngono kan gitu ya.
sing kenceng, sing temenanan. Gusti Allah nek nyung isi ibadah terus balasannya apa jajal? Ya surga kan gitu ya. Pasti kita semangat. Pasti kita semangat. Dan ingat bahwa ibadah kita itu bukan untuk membeli surganya Allah, bukan. Ibadah yang kita lakukan selama sisa umur kita atau dari balik sampai nanti kita meninggal, aslinya masih belum cukup untuk membayar kenikmatan surga yang begitu nikmatnya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmatnya surga, Bu, itu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayang dalam otak manusia, saking nikmatnya. Ya. Maka tatkala kita beribadah kok untuk membeli kenikmatan surga, aslinya ora cukup, Bu. Namun ibadah kita yang kita lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kasih sayang, rahmat Allah dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita masuk ke dalam surga. Itu tujuannya, Bu. Ya, jadi yang kedua tadi adalah mengharap. Kemudian yang ketiga adalah takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Takut akan apa? Akan adabnya. Takut akan apa? Akan nerakanya. Takut akan apa? Akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita meninggalkan ibadah, tatkala kita ada kekurangan dalam beribadah, maka timbul rasa takut. Maka 3 rukun ibadah ini yang harus ada di dalam hati kita tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa bukti cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa buktinya kira-kira? Sebenarnya banyak sekali buktinya, namun saya rangkum menjadi beberapa poin saja yang menjadi bukti paling inti, ya, seorang hamba itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ia akan senantiasa sibuk atau menyibukkan diri untuk bertaqarrub, ya, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang itu menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang diperoleh adalah apa? Hatinya yang sejuk dan lapang hatinya, serta kebahagiaan yang tiada tara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, beliau pernah bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakumun nisa wattib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan kecintaan kepada diriku dari dunia kalian, yaitu wanita-wanita. Ya. Artinya apa di sini? Maksud sabda Nabi wanita-wanita di sini adalah istri-istri beliau serta wewangian. Akan tetapi dijadikan penyejuk hatiku dalam solatku. Artinya apa? Yang menjadi penyejuk hatinya Nabi adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kenikmatan dunia. Akan tapi kita sebagai manusia, ya, terkadang kita lupa bahwa yang dapat menyejukkan hati kita, yang dapat menentamkan pikiran kita, yang dapat melapangkan hati kita adalah ibadah, bukan kenikmatan dunia. Lah wong nyong tabungane akeh iki ayem. Oh, wong nyong wis ana BPJS ayem. Wong nyong wis duwe omah iki ayem. Hanya wis duwe putra iki, duwe putu iki wis ayem, dan sebagainya.
Maka ya, kullu man 'alaiha fan. Kenikmatan dunia, kehidupan dunia itu semua bersifat fana. Apa itu fana? Semu, tidak ada yang abadi. Semuanya kan hilang, akan kita tinggal semuanya. Jajal sih, nek wong ninggal gitu ya. Nek wong seda, apakah mobilnya dibawa, dikubur? Nggih mboten nggih. Apakah rumahnya dibawa? Jajal nek misalnya, kalau misalkan garwane panjenengan semua ini ngendikan gitu ya, Bu, nek nyong besok ninggal di sitan, jenengan melu nyong ya. Mbak Tiri nyong nang kuburan, mau nggak Bu kira-kira Bu? Nggih mboten. Ya moh ya Pak kerika baik kan. Kan gitu ya, itu bukti bahwa yang segala yang kita usahakan selama di dunia itu akan ditinggalkan semua. Lantas mengapa kita kok siang malam, pagi sore, jempalitan, banting tulang, banting-bantingan gitu ya. Cari duit tok gitu ya, kelalen ibadahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kan gitu ya. Ayat itu sudah kita hafal semua. Alhaakumut takatsur, kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala, telah dilalaikan dengan apa? Menyibukkan diri untuk memperbanyak harta dunia. Kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu masuk ke dalam liang lahat, sampai masuk kuburan. Tidak akan pernah habisnya kita mencari dunia sehingga melalaikan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa, kan gitu ya. Padahal Allah sudah menegaskan alam akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Yang harus kita pikirkan apa? Yang harus kita cari apa? Bekal untuk hidup di akhirat, golet sangu, kan gitu ya. Lantas kenapa kita terus mencari kehidupan dunia sampai capek ya? Toh juga yang kita butuhkan hanya makan 3 kali sehari, Mbok, ya kan? Hanya 3 kali sehari. Rumah yang penting bisa untuk tempat tinggal, bisa untuk berteduh, nggak perlu bermegah-megahan. Oke kurang desain interior dibuat sebagus mungkin, bangun rumah 2 miliar, buat apa kan gitu ya? Alhaakumut takatsur. Maka kehidupan dunia ini semua akan kita tinggal. Semua akan kita tinggal. Maka tatkala seorang hamba itu cinta kepada Allah, berbalik keadaannya. Dia akan fokus kepada akhirat, mencari bekal di kehidupan yang abadi, sehingga tatkala dia meninggal dalam keadaan berseri-seri bahagia. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib menjelaskan, siapa yang sibuk karena melaksanakan sholat di dunia, beribadah di dunia, maka di akhirat kelak hatinya akan menjadi bahagia dan sejuk karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dunia pun hatinya akan menjadi nyaman, tentram, dan siapa yang hatinya tidak senang dan bahagia
dengan Allah Ta'ala, maka dunia ini hatinya akan senantiasa dipenuhi dengan kesedihan. Kasus bunuh diri kebanyakan karena ekonomi. Sedih hatinya. Karena apa? Selama ini yang dia cari, selama ini yang dia kumpulkan tidak mendatangkan kebahagiaan. Justru kebahagiaan yang hakiki dapat kita dapatkan melalui apa? Manakala kita terus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Adi an Humaid an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi 'abdin khairan ista'malahu wa kaifa yasta'miluhu qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Ibnu Adi menuturkan kepada kami dari Humaid dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah azza wa jal menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka dia akan mempekerjakannya. Atau dalam riwayat lain yu'assiluhu, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka hamba tersebut akan dijadikan manis seperti madu. Ya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana Allah mempekerjakannya? Bagaimana Allah menjadikan seorang hamba ini manis seperti madu? Kemudian beliau menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya taufik, hidayah untuk melakukan amal soleh sebelum meninggalnya. Adapun sebaliknya, jika seorang hamba itu sibuk dengan urusan dunia, ya, maka hatinya akan diliputi rasa apa? Rasa gundah gulana, sempit, kan gitu ya. Nggak ada kebahagiaan sama sekali. Ya, padahal Rasulullah SAW itu sudah mewanti-wanti kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit. Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatuhu, jama'a Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atatuhu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi inilah uniknya dunia, Bu. Semakin kita mencari, semakin kita sibuk di dalamnya, maka semakin sedih hati kita, semakin galau hati kita, semakin kacau pikiran kita. Akan tapi ketika kita fokusnya negeri akhirat, dengan kita beribadah menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia itu akan datang sendiri kepada kita dengan penuh kehinaan. Ibu tahu sahabat
Utsman bin Affan. Beliau adalah terkenal sebagai saudagar kaya. Pernah suatu ketika masyarakat Madinah itu dilanda paceklik, Bu. Makanan tinggal sedikit, kebutuhan hidup semakin menipis di antara kaum muslimin. Dan itu terjadi bukan hanya setahun. Di tengah-tengah paceklik yang melanda kaum muslimin, datanglah kafilah dagang milik Utsman bin Affan yang tatkala itu pulang dari negeri Syam. Ya, Syam itu sekarang terdiri dari 4 negara, Bu. Libanon, Yordania, Syria, Palestina. Itu negeri Syam itu dulu namanya. Jadi kafilah dagang, rombongan dagang milik Utsman bin Affan pulang dari Syam dengan membawa makanan yang sebegitu banyak. Kemudian kaum muslimin itu berebut untuk membeli, akan tapi tidak dijual oleh Utsman bin Affan. Beliau mengatakan apa? Sudah ada yang beli dengan harga yang mahal, maka seluruh kafilah dagang ini, ya, apa yang dibawa oleh mereka saya infakkan semua untuk kaum muslimin. Lantas apakah sahabat Utsman bin Affan itu merugi? Tidak. Bahkan sampai hari ini rekening bank atas nama Utsman bin Affan dan segala kekayaannya masih ada, Bu. Masih ada sampai hari ini. Luar biasa. Ya. Mana qasad shadaqatu min malin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zada 'abdan bi'afwin illa izzan, kan gitu ya. Tidak akan berkurang harta sedikit pun yang disedekahkan oleh manusia. Tidak berkurang secuil pun harta yang disedekahkan. Wa ma zada 'abdan bi'afwin illa izzan. Dan tidak ada seorang hamba yang berani memaafkan kesalahan saudaranya melainkan Allah tinggikan derajatnya. Luar biasa. Ya. Maka semakin kita tunduk kepada Allah, semakin dunia itu mengejar kita. Tapi itu bukan menjadi tujuan utama kita. Tujuan kita adalah apa? Mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyibukkan diri dalam beribadah. Kemudian yang kedua, bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah senantiasa bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Muddathir ayat 7, "Wali rabbika fasbir," dan karena Tuhanmu maka bersabarlah. Maka sabar ini ada tiga macam, Bu. Sabar ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Contoh misal, tatkala subuh dengan udara yang dingin sekali misalkan, kemudian kita bangun untuk melaksanakan sholat subuh, wudhu dengan air yang begitu dingin, maka kita harus bersabar.
tatkala sakit, maka tidak menggugurkan kewajiban kita untuk sholat 5 waktu. Ya tetap harus sabar. Sabar dalam ketaatan. Sesakit apapun tetap wajib sholat. Akan tapi di situ ada keringanan dalam pelaksanaannya, bukan keringanan untuk meninggalkan, bukan. Ya, sholat dengan duduk, kalau tidak bisa sholat dengan berbaring dan sebagainya. Tapi tetap harus sholat. Ya, sabar dalam ketaatan. Kemudian yang kedua adalah sabar untuk tidak bermaksiat, menahan diri. Meskipun godaan itu sangat besar. Oh iya, ini maksiat. Ya. Contoh yang paling nyata gitu ya. Contoh yang paling nyata. Seringkali kita dengan sengaja mengambil hak orang lain gitu. Dalam bentuk apapun gitu, dalam bentuk apapun. Lah wong sing duwe orang ngerti iki kan gitu ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kita mengambil hak orang lain, maka itu bentuk kemaksiatan. Tatkala kita bisa sadar dan sabar untuk tidak melakukan itu, maka itu adalah bentuk kesabaran yang paling utama. Ya, jadi yang kedua adalah sabar untuk tidak bermaksiat. Kemudian yang ketiga adalah sabar saat ditimpa musibah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan berikan sedikit cobaan. Dari apa? Rasa takut, rasa lapar, dan berkurangnya jiwa atau kematian, berkurangnya harta benda kita. Wabasyiris sabirin, dan beritakan gembira, ya. Berilah berita gembira kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka orang-orang yang bersabar adalah tatkala ditimpa kepadanya musibah, mereka mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa kita adalah kalimat istirja. Ya, ucapan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Imam Al-Halimi rahimahullah mengatakan, man ahabba Allah ta'ala lam yu'iddal masa'ib alladhi yaqdiha alaihi isa'atan minhu ilaih wa lam yastathqil wadha'ifa ibadatihi wa takalifahu al-maktubata alaih. Barang siapa mencintai Allah yang maha tinggi, ia tidak akan menganggap bencana yang menimpanya sebagai bentuk penghinaan atas dirinya. Ia juga tidak menganggap berat kewajiban ibadah dan beban tanggung jawab yang Allah tuliskan kepadanya. Maka siapakah yang mendapatkan cobaan terberat di muka bumi? Siapakah golongan-golongan yang mendapatkan cobaan yang paling berat di muka bumi, Bu? Ya. Dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, dari ayahnya ia berkata, "Ya Rasulullah, ayun nas asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Maka beliau menjawab, al-anbiya tsummal amsal fal amsal.
para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Fayubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasbi dinihi fama yabrahu al-bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi ma 'alaihi khati'ah. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dan semisalnya lagi. Seorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Nabi Ayub alaihi salam. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kesabaran Nabi Ayub dengan penyakit yang dideritanya. Yang sebelumnya Nabi Ayub adalah seorang nabi yang kaya raya, kemudian memiliki anak, tubuhnya sehat. Ya. Kemudian iblis menguji kesabaran Nabi Ayub dengan apa? Dengan membakar semua ladangnya, kemudian membunuh semua binatang ternaknya, menghabiskan semua hartanya, bahkan membunuh semua anak beliau. Dan ditambah lagi, iblis mencelakakan Nabi Ayub dengan meniupkan penyakit yang tidak pernah diderita oleh seseorang di kala itu. Kemudian dengan kesabarannya Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad dur. Kan gitu ya. Ya Allah, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, saya tertimpa musibah ini, saya tertimpa penyakit ini, kan gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjawab doa Nabi Ayub. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Dan kami kabulkan doa Nabi Ayub, melenyapkan penyakit, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka. Ya. Jadi yang tadinya ya Nabi Ayub itu kaya, dengan kesabaran Nabi Ayub atas musibah yang ditimpanya, kemudian Allah membalasnya dengan melipat gandakan harta yang telah hilang, melipat gandakan jumlah anak yang telah meninggal. Jadi sekali lahir kembar, luar biasa. Ya, maka ketika seorang hamba itu cinta kepada Allah, dia akan rela atas musibah dan apa yang menimpanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra memuji ya orang-orang yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya percepat karena sudah jam 10 lebih 6 menit. Maka seorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka balasannya adalah mendapatkan naungan dari Allah langsung tatkala nanti di hari kiamat. Ada 7 golongan ya, yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi, kemudian ia meneteskan air matanya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mencintai Al-Quran. Ya, salah satu bukti seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Mencintai Al-Quran. Mengapa demikian? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbu Allah azza wa jalla falya'rid nafsahu 'ala al-Qur'an. Fa in ahabba al-Qur'an fa huwa yuhibbu Allah azza wa jalla. Fa innamal Qur'an kalamullah." Siapa yang ingin mengetahui apakah ia benar-benar mencintai Allah Ta'ala, maka perhatikan dirinya terhadap Al-Quran. Jika ia mencintai Al-Quran, maka ia juga mencintai Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Al-Quran merupakan apa? Kalamullah. Ya. Jadi siapa yang mencintai Al-Quran, maka dia akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Al-Quran itu merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, al-muta'abbad bitilawatihi. Membacanya adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, salah satu bukti cinta seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah menyesal jika terlewat darinya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hal tersebut pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui kisah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlewat salat malam karena cuaca dingin atau karena sakit, ya, maka beliau di pagi harinya akan apa? Akan salat 12 rakaat sebagai pengganti salat malamnya. Ya, jadi ketika seorang hamba itu cinta kepada Allah, dia akan mengganti ketaatan yang terlewat, kan gitu ya, atau terlupa. Ya, sebagaimana yang dicontohkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah mengikuti serta tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, sungguh ayat yang mulia ini membantah setiap orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah Ta'ala, namun ia tidak berada di atas jalan Nabi Muhammad SAW. Sungguh mereka adalah pendusta atas apa yang mereka dakwakan, sehingga mereka benar-benar mengikuti ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam setiap perkataan dan perbuatan. Artinya apa? Ketika seorang cinta kepada Allah, maka dia akan mengikuti syariat Nabi Muhammad.
tanpa menambahi, tanpa mengurangi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan, yang tidak pernah disyariatkan oleh aku, kata Nabi Muhammad SAW, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Kemudian yang terakhir, sebagai bukti cinta seorang hamba kepada Allah adalah zuhud terhadap urusan dunia. Artinya apa? Mencukupkan diri dari perkara-perkara dunia hanya untuk mencukupi kebutuhannya saja. Hanya kebutuhan primer saja yang dicari. Adapun sekunder ataupun tersier, dia tidak akan fokus di dalamnya. Ya. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang dapat mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia? Maka Nabi SAW pun menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Bersikaplah zuhud terhadap dunia, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu, dan bersikap zuhud terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Artinya apa? Tidak iri terhadap kenikmatan dunia yang orang lain peroleh. Oh, kayak duwe mobil, kayak duwe omah apik, kemudian kita iri, tidak. Ya. Kita boleh iri kepada dua orang. Siapa? Yang pertama, seseorang yang Allah berikan kelapangan harta, kemudian dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian yang kedua, seseorang yang diberikan Allah mahir dalam membaca Al-Quran, kemudian dia mengamalkannya pagi dan malam, sore dan pagi gitu ya. Pagi, siang, malam dia mengamalkan dengan Al-Qur'annya, baru gitu kita boleh iri kepada dua orang tadi. Ya, selain itu tidak boleh. Ya, maka ini adalah bukti seorang hamba cinta, ya, bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Monggo, silakan. Siapa dulu tadi Ibu yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas penjelasan dari Ustaz. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya hanya mau menanyakan tentang yang ketiga tadi, menangis karena takut kepada Allah. Itu kan di surat Al-Isra ayat berapa ya? Oke. Pada pengasih tadi banyak yang ketiga kan? Oke. Saya buka kembali, Bu. Bentar. Yang ketiga. Oke. Yang ketiga, menangis karena takut kepada Allah. Itu tadi ada disebutkan Al-Isra ayat berapa? Nah, niki Bu. Al-Isra ayat 107 sampai 109. Ya, terima kasih hanya itu. Mungkin Nggih. ada yang lain. Nggih, monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi sudah dijelaskan tentang Allah itu suka dengan manusia cinta kepada Allah. Ketika Allah dibuktikan dengan ketika Allah membuat kebijakannya. Iya. Oke. Maka hamba tersebut melakukan amal soleh sebelum wafatnya. Oke, oke. Oke. Pertanyaannya adalah apakah ini salah satu dari ciri-ciri husnul khotimah? Oke. Dan sebaliknya, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, Ustaz, bukti cinta kita kepada Al-Quran, kita senantiasa tadabbur Al-Quran. Oke. Kalau kita di rumah mungkin punya Al-Quran lebih dari satu, Ustaz, 2, 3, 4. Tapi yang kita baca, yang kita senangi itu satu, karena tulisannya besar. Nah, bagaimana dengan yang lain? Apakah kita dikatakan mengabaikannya atau tidak? Oke. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Dalam sebuah hadis gitu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu tergantung pada akhirnya. Maka hadis yang barusan saya sampaikan adalah sebagai penguat dari apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa tatkala seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik, memberikan kemampuan bagi orang tadi untuk beramal soleh sebelum dia meninggalnya. Apakah itu termasuk husnul khotimah? Ya. Itu adalah sebagai bentuk atau ciri-ciri husnul khotimah. Innamal a'malu bil khawatim, kan gitu ya. Bahkan dalam hadis yang lain, nanti di hari kiamat itu ada orang-orang yang dahulu di dunia itu beramal dengan amalan ahli neraka, sampai jarak antara dia seakan-akan gitu ya, jarak antara orang tadi dengan neraka tinggal 1 jengkal saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang tadi untuk beramal dengan amalan ahli surga. Maka dengan amalan ahli surga tadi, maka orang tersebut tidak jadi masuk ke dalam neraka, Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian ada golongan yang lain beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dia dan surga tinggal sejengkal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seorang tadi sebelum meninggalnya untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Maka karena sebab amalan ahli neraka yang dia amalkan sebelum dia meninggal, maka orang tersebut masuk ke dalam neraka. Ya, maka innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung pada akhirnya. Jadi ketika seorang hamba itu sebelum meninggalnya kok beramal soleh, apakah husnul khotimah? Insya Allah. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika di rumah ada mushaf lebih dari 1, kemudian kita hanya favorit dengan 1 mushaf saja, mungkin secara tampilan enak, secara tulisan besar-besar, mudah untuk dibaca, jelas bagi kita. Apakah yang lain yang tidak kita baca itu termasuk mengabaikan? Tatkala kita membaca Al-Quran, kemudian kita mengamalkannya, ya, maka itu memang seharusnya yang kita lakukan. Ya.
Adapun mushaf-mushaf yang tidak kita baca, kemudian seolah-olah hanya dirak saja gitu ya, maka yang paling pas adalah bukan kita mengabaikan Al-Quran, bukan, akan tapi masih belum bermanfaat untuk kita. Sehingga apa, lebih baik Al-Quran yang tidak kita pakai itu kita infakkan, misal ke masjid, itu lebih baik. Tapi bukan berarti tatkala kita ada mushaf di rumah banyak, kemudian favorit kita satu gitu ya, terus yang lain tidak kita baca, terus kita menganggap kita sedang melelehkan Quran. Tidak, Bu, tidak ya, itu hanya kenyamanan saja ya. Justru bentuk mengabaikan Al-Quran adalah manakala kita tidak membacanya sama sekali, tidak membacanya, tidak mengamalkannya, yaitu bentuk pengabaian Al-Quran ya. Dalam sebuah ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengabadikan gitu ya, unek-uneknya Rasulullah SAW ya. Qala rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Allah, sesungguhnya kaumku ya menjadikan Al-Quran itu atau mengabaikan Al-Quran itu sendiri gitu ya. Nah, para ulama tafsir itu menjelaskan bentuk pengabaian Al-Quran adalah dengan tidak membacanya setiap hari, tidak mentadaburi isinya, tidak mengamalkan kandungannya, tidak berhukum dengan Al-Quran. Itu bentuk mengabaikan Al-Quran ya. Maka kita harus berusaha ya minimal gitu ya, dalam satu hari satu wajah gitu ya, satu muka minimalnya. Syukur-syukur bisa kan gitu ya, pagi habis subuh kita baca, habis maghrib kita baca, tadaburi isinya, baca artinya itu penting, Bu ya. Baca Quran, baca terjemahannya, kalau bisa dibaca juga tafsirnya ya, itu ya. Jadi sehingga Al-Quran itu bisa membekas di hati kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Bu.